Mau lah pergi. Coba kita telepon dulu ke Jordan ya. Ayo joget-joget, masih terlalu pagi. Lagi di jalan kali dia. Si bangun pagi habis saat teduh ya? Iya, tadi baru doa. Kamis jadi ketemuan enggak jadi ketemuan. Papanya sakit. Papanya si Koko sakit. Sampai meninggal guys, kasihan. Tapi ya mungkin udah lama sakit juga sih. Bapaknya sih. Kayak aku sedih. Ntar resepsi nikahnya di Nere. Suka hidup yang kemarin-kemarin semangat bekerja keras, suka lihat pas kerja. Ya sekarang lagi menikmati hidup, gimana dong say? Lagi menikmati jatuh cinta sih. Udah jangan kejebak sama pembuktian ke netizen C, oke. Tapi si Koko juga nggak apa-apa tuh katanya. Oke, dia bilang gua nggak main sosial media juga, dia bilang gitu, nggak ngaruh juga karena yang awalnya yang nge-spill bukan gue, si tante yang nge-up foto gua, jadi otomatis sosialita tahu. Ngopi Ci, aku nggak ngopi. Yoko pernah patah hati nggak? Not really. Kalau misalnya pernah patah hati. Umur 19 tahun sama si Kendrick. Itu patah hati itu nggak bisa move on 2 tahun, guys. Jadi ke Dubai enggak lah. Tapi kalau misalnya si Koko sibuk, ya udah gue ke Dubai aja lah. Tapi ke Dubai ngapain gue? Sendirian. Enggak sih, si Koko serius, cuman kan ya dia masih di Vietnam. Makanya kemarin tadi gue mau ke Vietnam. Tapi kalau ke Vietnam jadinya lucu sih, baru kenal langsung ke rumah duka gitu kan, sedih sih jadinya kan. Tadinya gue mau pay respect gitu, pai sebelum papahnya ditutup peti gitu kan. Cuma dia bilang janganlah, banyak orang, dia bilang gitu, ntar kamu di sini dicuekin segala macam gitu kan. Tadinya aku mau ke Indonesia karena ada Ko Jordan sama mamahnya. Mamanya Ko Jordan sama si tante itu temenan. Jadi aku seenggaknya bisa ada yang nemenin aku kalau di Surabaya. Kalau di Vietnam kan aku nggak kenal siapa-siapa. Kak pernah berponi nggak rambutnya? Jelek lepek ya nggak sih kalau berponi? Vietnamnya di mana? Suamiku orang Cina Vietnam, Ho Chi Minh. Udah chatan sama madam belum? Natasha kemarin marah-marah ya, iya kan? Secara nggak langsung ngapain coba Natasha marah-marah? Why Natasha? Why? Kenapa marah-marah Natasha? Kenapa Natasha? Kalau ke Surabaya ketemu Kak, kayaknya nggak ke Surabaya juga. Oh, makan vitamin dulu, lupa. Ada Kak Jena. Hai, Jena Cho. Yang meninggal papanya Koko ya. Cica nggak jawab. Apa yang mau dijawab? Vitamin apa? Multivitamin plus buat rambut, kuku, dan
kulit. Nggak tahu harganya berapa. Belum juga dilamar M. Turut berduka ya. Meninggalnya mah udah itu sih, udah hari apa ya? Hari Minggu gitu. Sekarang udah berapa hari kan? Hari Minggu atau hari Sabtu lah. Kok Madam nggak ikut ke? Madam di Vietnam. Madam di Vietnam. Kalau ke Surabaya, mampir ke rumah aku ya di Surabaya. Aduh, calon papa mertua. Kakak tahu rencana? Aduh, nggak usah bilang tahun baru lah. Besok aja gue nggak tahu rencananya gimana. Gue kayak gengsi gitu loh guys kan ya. Gue udah ke LA 3 kali kan, nggak ketemu. Terus ntar kalau dia ke LA lagi, kayak yang harus dari mulut dia gitu apa? Tapi kalau nggak gitu, kalau dari mulut dia lama, soalnya dia apa? Tapi udah bilang sayang-sayangan sih. Beli wig poni aja sih, lah nggak usah pakai poni. Tarangku juga cuma 3 jari kok, 4 jari lah ya. Jadi tangan apa? Hormon. Madam udah klop sama Cece apa masih jaga jarak? Soalnya kan belum bersuami, harus bisa dapatin hati mertua. Iya. Madam mungkin ini insight-nya ya, mungkin dia happy, senang sama aku karena aku kan barbar gitu kan, dan si Madam juga barbar. Terus dia bilang kita jadi orang itu harus punya harga diri katanya gitu. Kalau misalnya kita benar, lanjut. Karena kalau misalnya kita diem waktu kita benar, berarti kamu nggak ada prinsip hidup. Makanya sama si Madam dibarbar terus si Fitri. Dan makanya mereka nggak ngelarang aku itu speak up. Pona poni, ribut. Mending kalau kayak janjian ketemu gimana. Fitri itu rupanya mafia kelas kakap, hati-hati. Ya dah. Marganya Koko apa, mas aku harus kasih tahu kalian. Marganya ada gila-gilanya. Hidup Madam di tangan Coco. Secara tidak langsung hidup Madam di tangan Coco. Maksudnya aku hidup. Nggak penting, ngapain ngomongin dia. Madam si Koko baik yang mau terima larang anaknya suka sama gue, gimana? Berarti minggu ini balik ke perawatan lagi Ci. Iya nanti hari Minggu aku di LA aja lah. Kalau misalnya dia udah bilang aku beliin tiket gitu, udah. Kan kemarin gue inisiatif sendiri. Karena aku orangnya gitu ya guys. Kalau misalnya lagi apa, udahlah gue duluan gitu. Padahal nggak diajak, nggak diapa. Dia nggak suruh gue ke LA juga. Gue cuman standby aja. Kalau misalnya papahnya ada apa-apa, aku standby gitu. Karena mamahnya bilang ya aku kesini aja. Nanti kita temenin tante sendirian juga. Emergency dia pulang langsung ke Singapura. Fitri cuma pakai orang. Iya. Madam tinggal di mana? Di LA. Iya, kalau orang musuhi ibunya pasti orang jahat ya, Ce. Iyalah, ibu kandung sendiri aja dimusuhi, ya kan? Si Fitri berkomentar berkomentar ini mana sih yang di Instagram? Marah. Kok Fitri marah sih ditegur tentang ibunya? Ya, ngapain Fitri ngomong gini, Gerak? Gak ada yang dibuang, kalian saja manusia sampah yang menciptakan suasana seperti itu. Apa kata kalian saja, apapun perbuatan dan ulah kalian tidak akan pengaruh sedikit pun kepada kehidupan saya. Kalian ibarat syaitan yang selalu menggoda iman kehidupan manusia baik. Untuk saya atau semua netizen yang membaca, bahwa syaitan kehidupan dunia maya itu nyata adanya. Oh wow. Syaitan katanya guys, syaitan.
Setan apa? Karena nih komen pertamanya ini nih. Kan Kak dapat salam dari Yoke, suruh bayar yang 58 miliar. Dikit amat, kalau fitnah jangan tanggung, dosanya sama. Selamat, Anda beruntung dijawab. Sekalian nanya masalah siapa yang nanya. Dibilang dapat salam, jawabnya nanya. Nggak nyambung deh Fitri kan. Kak dapat salam dari Kak Yoke, suruh bayar katanya kan. Dikit amat, kalau fitnah jangan tanggung, dosanya sama. Selamat, Anda beruntung dijawab. Sekalipun nanya masalah sampah. Ini bukan pertanyaan Fitri, ini komentar. Kalau fitnah buang ibu sendiri dosa nggak? Tuh kan. Ya nggak. Harusnya kalau misalnya si Fitri nggak suka, dia bisa bilang komentarnya yang elegan gitu kan ya. Utang sama utangnya di mana ya? Siapa? MOU-nya apa? Coba buktiin gitu kan. Berkelas dong, ya kan? Berkelas dong ngomongnya. Saya punya utang sama siapa? Coba bukti. Coba yang punya hutang itu dong kasih itunya MOU-nya atau apa gitu kan, atau perjanjiannya nanti saya bayar, ya kan? Gak usah bilang 58 miliar kecil banget gitu kan ya. Ya kan? Terus ditanya ngebuang ibu dosa nggak? Ngejawabnya malah kok begitu? Kok marah-marah? Kok Fitri dibilang ngebuang ibu kan benar gitu kan? Kamu nggak perhatiin Mami Rita, ya kan? Kok marah? Diingetin gitu loh. Coba Fitri kenapa sih tenang ngomong jelek tentang ini? Karena dia udah terbiasa guys ya. Oh terus ada video yang di itu sama Nikita Mirzani. Itu mana sih Fitri Nikita? Ini kalian lucu banget sih ini sih. Dia diwawancara terus kabur. Sekarang kalau misalnya di Google Fitri Sahuteru, gua semua yang keluarnya. Tuh. Kabur nggak tuh? Ditanya gitu kan harusnya bilang, kalau gua nih ditanya kok Kak Fitri di unfollow sama Nikita. Kalau gua nih jadi Fitri ya. Ya namanya itu pertemanan. Mungkin sekarang kita lagi dua-duanya lagi panas atau lagi berselisih paham. Ya udahlah. Namanya kita manusiawi ya gitu kan. Ya nggak sih? Kenapa kabur? udah disorot-sorot itu kan kamera lampu-lampu udah siap-siap dia wawancara, kok kabur gitu kan. Ya nggak? Wartawannya juga udah antepin aja lah. Iyalah, ngapain, artis juga bukan gitu kan. dari situ kalian bisa lihat ya attitude-nya orang ya. Ditanya baik-baik, jawabnya baik-baik juga gitu loh. Jangan dia udah kesel banget itu. Soalnya itu lagi waktu-waktunya gue nge-up si Fitri berantem sama Nikita kan, makanya wartawan ini mereka nanya pertanyaan itu. FS takut dibuka aibnya sama NM. Mereka itu udah mau buka-bukaan. Nikita itu udah siap. Kalau misalnya nanti ada laporan tentang Fitri, tentang apapun, Nikita udah ready. Lebih berani NM ya, kayak kalau NM kan emang artis kan. Iya, Naira pakai jalur beasiswa ya kuliahnya, bukan jalur mandiri, berarti memang bukan orang tajir amat. Yang bayarin juga bapaknya, yang bayarin si Naira ke Kanada bukan mamahnya, bapaknya. Itu udah dikasih tahu sama si Chelsea. Jadi si Naira bilang, orang yang bayar papaku kok bukan mama, bukan mama Fitri. Yang bayarin Naira aja bukan Fitri, papahnya Arafah.
papahnya, bukan papahnya sih. Skuter Sai, selebriti kurang terkenal. Sekarang mamanya Fitri ikut sama siapa? Ikut Kak Puji. Dari kemarin-kemarin juga emang, guys, dari zaman dulu juga emang Mami Rita tuh emang sama Kak Puji. Cuman di otak-atik sama si Fitri aja biar Mami Rita nggak deket sama Kak Puji, dijauhin. Jadi seolah-olah jadi Mami Rita tuh nggak boleh datang ke rumahnya dia, makanya dititipin ke adiknya dia satu lagi namanya Henny, dibawa ke kampung. Karena tadinya si Kak Puji itu sama Mami Rita itu dekat BSD. Jadi Mami Rita kalau misalnya mau ke rumah si Fitri itu tinggal naik Gojek gitu. Papanya Naira kawin lagi nggak? Lagi pacaran sama orang. Nggak nikah lagi, belum nikah lagi. Awalnya kenapa dia durhaka sama Fitri, C? Maksudnya kenapa Fitri jadi durhaka? Dendam kusumat. Dendam di dalam hatinya bahwa dia itu jauh sama Mami Rita. Tapi kalau misalnya dibilang jauh orang kakak pertamanya yang satu kandung ya, almarhum Denny sama adik kandungnya Henny dekat sama Mami Rita. Kenapa? Kok kapan minta maaf Arisa? Ya namanya manusia ya guys. Bilang tobat nanti salah lagi. Sebenarnya bukannya barbar juga sih, cuman ngasih tahu aja. Ya kan, emang konten aku ngomongin tentang orang yang ngejahatin aku kan. Cuma menjelaskan secara nggak langsung ini ada pelajaran buat kalian orang-orang biar tidak menjadi anak durhaka, itu aja sih. Nggak jadi anak durhaka ya, nggak jadi pelakor, terus nggak jadi penipu juga gitu kan, gitu loh. Ya kalau misalnya kalian ngambil positifnya oke, kalau nggak itu juga nggak apa-apa. Pas dia ngelontong aja dianterin ke OTA, iya benar. Tapi harga rumah barunya Fitri mewah ya, Cok. Itu juga belum tentu tanahnya dia. Bisa siapa tahu tanahnya Madam. Dia kan cuma kontraktor aja, guys. Dia kan udah mengaku-ngaku Naira Resident punya dia. Ternyata kan punya Putra Sugama. Dia cuma penanam saham berapa persen gitu kan. Koko berapa lama di Saigon? Nggak tahu. Katanya sampai hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi kecuali mamahnya suruh si Koko ke Jakarta. Berarti dulu FS Ani Lampung ya, orang lihat, kalau orang tahu. Aku nggak kenal JJ. Madam itu siapa, Cek? Adalah mamanya si Koko. Bisnis kosmetik sama salonnya piyamanya gimana? Emang laku? Emang salonnya laku? Kan enggak juga sayang. Gitu loh. Kapan rencana ketemuan sama si Koko? Ya kalau misalnya dia udah itu. Bibir di filler, bukan di filler sayang, di outline, di tato. Kok pasti Kokonya banyak follower karena namanya di tag. Bukan, si Jordan mah bukan pacar aku. Si Jordan mah teman aku yang ngejodohin aku sama si Koko. Si Jordan bukan pacar aku. Si Jordan mah temen. Wih, ketinggalan, rugi deh. Nggak ada yang aku bahas juga sih. Terus Beauty Head itu punya dia ada yang nanam sahamnya juga. Aku charger. Udahlah, kalau ditanyain madam siapa nggak perlu jelasin.
Masih aja bilang sampah ya sih, masa sih? Cerita awal kenalan sama Koko dong. Ini si Iko Jordan. Si Iko Jordan ini dia nge-DM aku, dia bilang kenalan yuk segala macem yuk, gue bilang gitu. Kita ngobrol panjang, dia bilang, oh kau di LA, nanti kita ketemuan di LA ya. Dia juga tinggal di LA. Tapi dia ke Indo dulu. Jadi dia bilang, aku punya teman, Yok. Katanya, kau kayaknya suka deh. Dia juga suka sama dirimu kayaknya. Aku udah kasih si foto lu katanya yang yang cantik, dia bilang. Dia tahu semuanya, semua tentang aku dia tahu. Dia tipe lu katanya. Oke. Kayaknya juga dia lu tipenya dia gitu kan. Oke, gue bilang gitu. Mau nggak fotonya? Kata nggak usah lah kok. Kalau misalnya dia cakep sama baik, aku mau udah terima gitu kan. Apalagi dijodohin gitu kan. Ya tunggu ya, gue lagi di Indo ya. Tuh, gue yang nggak sabaran. Gue bilang ya udahlah kok, cepetlah kasih itu. Jadi gue yang gue yang itu gue yang ngebet gitu kan. Tunggulah dia itu kenapa ya?